Krisis Timur Tengah kembali memanas setelah serangan udara Israel menghantam kompleks kantor kepresidenan Suriah pada Sabtu malam. Serangan tersebut disebut-sebut menargetkan lokasi strategis yang biasa digunakan Presiden Bashar al-Assad hanya selang beberapa menit setelah rombongan kepresidenan meninggalkan lokasi. Ledakan besar mengguncang kawasan jantung ibu kota Damaskus, memicu kepanikan dan kepulan asap hitam yang terlihat hingga radius beberapa kilometer. Laporan awal menyebutkan setidaknya 7 personel pengamanan tewas, sementara puluhan lainnya mengalami luka serius akibat gelombang kejut dan puing bangunan yang runtuh. Pemerintah Suriah secara resmi mengutuk serangan ini dan menyebutnya sebagai tindakan teroris negara yang ditujukan untuk melemahkan stabilitas internal. Media militer Suriah menyebut rudal-rudal Israel diluncurkan dari arah dataran tinggi Golan, dan sistem pertahanan udara Suriah sempat mengintersepsi sebagian, namun tak mampu menghentikan serangan presisi ke pusat kekuasaan Damaskus. Israel tidak sedang bermain catur. Mereka sedang melempar batu ke sarang lebah, ujar salah satu pejabat senior Suriah yang tak ingin disebutkan namanya. Dan lebah kami bukan tipe yang bikin madu, tapi bikin mayat. Meskipun Presiden Assad dilaporkan selamat, insiden ini memicu kekhawatiran akan eskalasi serius antara dua negara yang telah lama berada di bawah bayang-bayang konflik terbuka. Tidak ada pernyataan langsung dari pihak Israel, namun analis militer menyebut serangan ini bisa jadi bagian dari strategi penggembosan sistem pertahanan Iran dan sekutunya di Suriah. Israel tampaknya yakin Suriah terlalu sibuk bertahan untuk bisa membalas. Tapi sejarah membuktikan, negara yang diserang di halaman depannya biasanya akan masuk ke ruang tamu musuh tanpa undangan. Belum ada informasi resmi mengenai korban sipil, namun area di sekitar kompleks tersebut dikenal padat penduduk. Tim penyelamat dikerahkan semalaman untuk mengevakuasi korban yang terjebak di reruntuhan, sementara pos militer di Damaskus dilaporkan telah meningkatkan status siaga penuh. Eskalasi ini menandai titik kritis baru dalam konflik regional, dengan para pengamat menyebutnya sebagai titik pecah yang dapat memicu perang terbuka lebih luas. Hanya berselang 24 jam setelah kantor kepresidenan Suriah dihantam serangan udara Israel, militer Damaskus melancarkan serangan balasan yang mengejutkan. Sebuah kamp latihan militer Israel di wilayah Gurun Negev dibombardir rudal jarak jauh, menewaskan setidaknya 1.200 tentara Israel yang tengah mengikuti latihan tempur gabungan. Serangan tersebut disebut sebagai respons langsung dari Damaskus atas percobaan pembunuhan terhadap Presiden Bashar al-Assad dan menandai eskalasi paling mematikan antara kedua negara dalam 2 dekade terakhir. Menurut laporan dari militer Israel, serangan terjadi saat ribuan tentara sedang menjalankan latihan lapangan di bawah unit Komando Militer Selatan. 3 rudal balistik menghantam area perkemahan utama, disusul rentetan proyektil lainnya yang menyasar barak dan pos komando taktis. Itu bukan latihan darurat, itu hari kelulusan langsung ke akhirat, ujar seorang pengamat militer di Tel Aviv dengan nada getir. Iron Dome seperti ngantuk sore itu. Militer Israel langsung mengaktifkan status siaga perang penuh dan mengevakuasi sisa pasukan dari area Gurun Negev. Helikopter medis, kendaraan taktis, dan tim penyelamat dikerahkan dalam jumlah besar. Namun skala kehancuran yang ditimbulkan oleh rudal-rudal Suriah membuat upaya penyelamatan lebih mirip pembersihan puing-puing pasca ledakan nuklir. Pemerintah Suriah merilis pernyataan resmi yang menyebut serangan ke Negev sebagai aksi pertahanan sah terhadap agresi Israel ke Damaskus. Mereka menegaskan bahwa setiap peluru yang masuk ke tanah Suriah akan dibalas dengan peluru yang lebih besar dan lebih dalam. Israel pikir Suriah akan nangis di pojokan setelah diserang, tulis salah satu media pemerintah Suriah. Kami bukan akun gosip Instagram, kami punya rudal, bukan opini. Pihak Israel hingga kini belum merilis data resmi terkait jumlah korban, namun berbagai laporan yang bocor ke media internasional mengonfirmasi bahwa ini merupakan kehilangan personel militer terbesar sejak Perang Yom Kippur tahun 1973. Para analis pertahanan menyebut kegagalan deteksi dini sebagai kegagalan sistemik yang sangat jarang terjadi. Radar pengintai tidak mengantisipasi lintasan rudal karena diluncurkan dari ketinggian rendah dengan sistem navigasi canggih. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius soal kesiapan militer Israel di tengah konflik regional yang kian membesar. Sebagian media lokal menyindir bahwa militer Israel terlalu fokus ke utara dan Gaza hingga lupa bahwa Damaskus juga menyimpan kejutannya sendiri. Kali ini bukan serangan dari Hamas atau Hizbullah, ini datang langsung dari pemerintah resmi,
Dan sayangnya, tidak ada notifikasi pop-up sebelum ledakannya, tulis seorang jurnalis senior dengan nada sarkas. Lokasi yang awalnya dirancang untuk menjadi ajang simulasi pertempuran, berubah menjadi ladang kematian dalam hitungan menit. Serangan balasan Suriah ke kompleks militer Israel di Gurun Negev telah mencatatkan salah satu insiden paling mematikan dalam sejarah militer Israel modern. Dengan 1.200 tentara tewas di tempat dan ratusan lainnya luka berat, dunia kini menyaksikan bahwa konflik Timur Tengah telah memasuki babak yang lebih kelam dan tak terkendali. Kompleks militer yang diserang dikenal sebagai pusat pelatihan skala besar yang rutin digunakan untuk mempersiapkan operasi darat dan tempur jarak dekat. Serangan terjadi di saat sesi latihan sedang berlangsung dengan intensitas tinggi, kondisi yang membuat pasukan sepenuhnya terbuka dan tanpa perlindungan efektif. Mereka sedang latihan perang, ujar salah satu analis, tapi Suriah datang membawa ujian akhir dan semua gagal total. Laporan awal dari otoritas medis Israel menyebutkan bahwa sebagian besar korban mengalami luka fatal akibat pecahan rudal dan kebakaran besar yang mengikuti ledakan utama. Tenda-tenda, kontainer barak, dan bahkan kendaraan lapis baja ikut terbakar, membuat proses evakuasi berlangsung dalam kondisi ekstrim. Banyak tentara bahkan tidak sempat mengenakan perlindungan. Beberapa dilaporkan masih memegang sendok makan saat rudal pertama menghantam. Bayangkan, kamu pikir kamu sedang latihan. Ternyata kamu masuk headline sebagai korban perang, ucap seorang jurnalis luar negeri yang meliput langsung dari dekat lokasi. Hingga kini, para pejabat militer Israel masih berupaya meredam kepanikan publik, namun fakta di lapangan berbicara lebih keras. Citra satelit menunjukkan area serangan terbakar total, meninggalkan kawah besar di tengah gurun, dan jejak kehancuran yang memanjang lebih dari 600 meter. Pakar militer menyebut ini sebagai serangan yang terencana dengan tingkat akurasi tinggi.